Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembuatan PPT dalam bentuk video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Nora Afnita MPD, serta untuk mengetahui prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam filsafat pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dasar dari filsafat pendidikan Islam membentuk tujuan untuk membentuk individu yang seimbang dalam hal intelektual, moral, dan spiritual. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan siap menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, pendidikan Islam bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Yang pertama dari definisi, prinsip, filsafat, dan pendidikan Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar yang menjadi filsafat pendidikan Islam. Tujuan dari presentasi ini adalah agar mahasiswa atau mahasiswi mengetahui lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi filsafat pendidikan Islam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bahas mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi filsafat pendidikan Islam. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu definisi prinsip filsafat pendidikan Islam. Prinsip didefinisikan sebagai dasar atau aturan fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, atau mengorganisasikan suatu sistem. Sedangkan filsafat pendidikan Islam adalah suatu cara berpikir tentang pendidikan yang memandang pendidikan sebagai bagian integral dari pengembangan totalitas manusia, yaitu pengembangan spiritual, intelektual, moral, sosial, dan estetika berdasarkan tuntunan dan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi kita simpulkan ya bahwa filsafat pendidikan Islam itu didefinisikan sebagai pandangan atau sudut pandang yang dimiliki oleh agama Islam terhadap pendidikan, yang dicakupnya yaitu prinsip-prinsip, konsep, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam merancang dan menyelenggarakan pendidikan dalam kerangka Islam. Lanjut ke poin kedua, prinsip-prinsip yang menjadi dasar filsafat pendidikan Islam. Tujuan utama dari filsafat pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak baik, berilmu pengetahuan, dan berperan aktif dalam masyarakat. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, baik secara spiritual maupun intelektual, dengan memadukan ilmu pengetahuan tadi dan nilai-nilai agama. Selanjutnya yaitu peran penting pendidikan dalam Islam. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam Islam. Beberapa peran penting pendidikan dalam Islam antara lain yang pertama yaitu pemeliharaan dan pengembangan amanah. Manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Pendidikan bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan amanah tersebut dengan mengoptimalkan potensi dan kewajiban manusia. Yang kedua, mempersiapkan generasi yang unggul. Pendidikan dalam Islam berfokus pada pembentukan generasi yang berkualitas tinggi dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, pendidikan berperan penting untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama. Pendidikan Islam mengedepankan integrasi antara ilmu pengetahuan dunia dan nilai-nilai agama untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam sekaligus memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Yang keempat, membangun masyarakat yang beradab. Pendidikan dalam Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang beradab dengan menjunjung tinggi etika, moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Melalui pendidikan ini, individu diajarkan untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, membentuk kesadaran keagamaan. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membangun kesadaran keagamaan yang kuat di kalangan individu. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama, ibadah, dan praktik keagamaan lainnya. Nah, dari 5 poin peran penting pendidikan dalam Islam tadi, pendidikan dalam Islam itu bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, pengembangan spiritualitas, dan keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Poin selanjutnya yaitu pandangan tentang manusia dalam Islam. Pandangan tentang manusia dalam Islam menekankan fitrah manusia, potensi akal, kelemahan dan tanggung jawab, serta kesetaraan. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia, membentuk karakter yang baik, dan membantu manusia memahami tujuan hidup mereka sebagai hamba Allah. Poin C. Konsep pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara terpisah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama yang menjadi dasar etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pendidikan dalam Islam juga didasarkan pada pemahaman bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki potensi yang berbeda. Selain itu, pendidikan dalam Islam juga didorong integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan agama adalah dua sisi yang saling melengkapi. Pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi manusia tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya D. Pandangan manusia dan masyarakat dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan Islam mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dan ketergantungan dengan orang lain. Islam mengajarkan bahwa individu tidak dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa adanya keterhubungan dan partisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam memandang manusia dan masyarakat sebagai entitas yang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Pendidikan dalam Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, toleransi, kepedulian sosial, dan persaudaraan. Individu didorong untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam interaksi mereka dengan masyarakat sekitar, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Poin terakhir, yang E, prinsip-prinsip pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat. Hal ini merupakan landasan yang mendasari pendekatan pendidikan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini memandu proses pembentukan manusia yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid mengajarkan manusia untuk mengakui dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segala tindakan dan keputusan harus dilandaskan pada ridha Allah. Yang kedua, fitrah. Pendidikan Islam bertujuan untuk membantu manusia mengembangkan potensi fitrah tersebut melalui pengetahuan, pengalaman, dan refleksi. Yang ketiga adalah akhlak mulia. Prinsip pendidikan Islam yang penting adalah pembentukan akhlak mulia. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang baik seperti kejujuran, kesetiaan, toleransi, kasih sayang, dan keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik sehingga manusia menjadi pribadi yang berintegritas dan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, ilmu dan pengetahuan. Prinsip pendidikan Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai amanah dari Allah. Pendidikan Islam mendorong individu untuk mencari pengetahuan yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas intelektual mereka.
Dan selanjutnya yang kelima, tanggung jawab sosial. Prinsip pendidikan Islam mendorong individu untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Nah, dari 5 poin prinsip-prinsip pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat tadi, melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang bermanfaat, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kesimpulan dari presentasi saya tadi mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar filsafat pendidikan Islam. Untuk menerapkan pendidikan Islam kepada masyarakat, ide-ide ini harus dimasukkan ke dalam kurikulum bersama dengan pengembangan karakter, penanaman nilai sosial, dan penerapan praktik sains. Tujuannya adalah untuk menciptakan orang-orang yang memiliki iman, karakter moral, pengetahuan praktis, dan kemampuan untuk berkontribusi aktif pada penciptaan komunitas yang adil dan damai. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan video ini dan mendengarkannya hingga akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, penulisan, dan suara saya yang tidak terdengar begitu jelas. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.